Sumpah iblis kepada Allah. Masyhur cerita dalam Al-Quran, kisah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan setiap makhluk untuk sujud kepada Adam. Malaikat pun dengan sigap melaksanakan perintah Allah, sedangkan iblis saat itu menolak. Dengan keangkuhannya, iblis mengatakan bahwa Allah menciptakannya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Sehingga ia merasa tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Logika iblis ini dijawab dengan kemurkaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis hingga hari kiamat dan mengeluarkannya dari surga. Padahal jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis adalah makhluk yang rajin beribadah, bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Ketika dikeluarkan dari surga, alih-alih bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, iblis berkata kepada Rabb-Nya, "Demi kemuliaan dan keagungan-Mu wahai Rabb, aku akan senantiasa menggelincirkan anak cucu Adam selama ruh mereka masih ada di dalam jasad-jasad mereka." Lalu Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku." Iblis juga meminta penangguhan kematian dari Allah. Allah mengabulkan, hingga iblis adalah makhluk yang kematiannya ditangguhkan sampai kiamat datang. Percakapan antara Allah dan iblis ini direkam dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Allah berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga." Quran Surah Al-Isra ayat 62-65. Mengapa iblis sangat percaya diri? Mengapa iblis yakin dia akan mampu menggoda keturunan Nabi Adam dan menemaninya di neraka kelak? Dalam Musnad Ahmad dijelaskan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Tatkala Allah menciptakan Adam, dia membentuknya dan meninggalkannya sendirian di surga sampai waktu yang dikehendakinya. Iblis kemudian datang mengitari Adam seraya mengamatinya, dan ketika ia melihat bahwa Adam adalah makhluk yang memiliki perut, maka dia mengerti bahwa Adam adalah makhluk yang diciptakan tidak bisa mengendalikan diri. Maka kala itulah iblis bersemangat untuk menggoda Adam dan keturunannya. Iblis mengetahui bahwa Adam dibekali nafsu, tidak seperti malaikat yang Allah ciptakan tanpa nafsu. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam. Disinilah sejarah yang diketahui semua umat manusia terjadi. Iblis menyamar menjadi ular dan membujuk Adam dan Hawa memakan khuldi. Singkat cerita, Adam dan Hawa pun terusir dari surga. Dan perjalanan manusia di bumi dimulai. Iblis yang diusir Allah dari surga turun ke bumi. Dan di bumi iblis membangun istananya di atas air, tepatnya di tengah laut. Mengapa iblis memilih lautan sebagai kediamannya? Bila kita simak hadits Rasulullah, bahwa di langit ketujuh ada pohon bidara yang sangat besar, sehingga disebut Sidratul Muntaha. Sidrat yang artinya pohon bidara, dan Muntaha yang artinya puncak atau batas. Dan di atas langit ketujuh ada lautan, yang berjarak 500 tahun perjalanan. Di atas laut tersebut ada arsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga iblis meniru Allah, dan membangun istananya di atas laut. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sohid, "Apakah yang engkau lihat?" Ibnu Sohid menjawab, "Aku melihat arsi di atas laut dan di sekelilingnya ada banyak ular." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Yang dia lihat adalah arsinya iblis." Dari singgasananya ini, iblis mengatur bala tentara pasukannya. Dia mendatangi satu persatu anggotanya. Ada yang menjawab, "Saya telah melakukan ini dan itu." Maka iblis berkata, "Kamu belum berbuat apa-apa." Kemudian ia mendatangi yang lain dan anak buahnya berkata, "Saya tidak meninggalkan dia, sampai saya bisa memisahkan dia dengan istrinya." Maka iblis memberikan mahkota pada anak buahnya tersebut dan menjadikan anggotanya tersebut dekat dengannya. Maka ia selalu menyertainya, hingga Raja Iblis itu berkata, "Anak buah terbaik adalah kamu." Iblis berkata kepada para setan, "Dari sisi mana saja kalian datang menggoda manusia?" Mereka menjawab, "Dari segala arah." Ia bertanya lagi, "Apakah kalian akan datang menggoda mereka ketika mereka beristighfar?"
Mereka menjawab, tidak mungkin, karena hal itu sangat berkaitan dengan tauhid. Ia berkata, aku akan sebarkan sesuatu di antara mereka hingga mereka tidak beristighfar kepada Allah. Lalu iblis menyebarkan keinginan mengikuti hawa nafsu kepada manusia. Iblis dan bala tentaranya akan menggoda umat manusia dari berbagai arah. Ini juga salah satu sumpah iblis di hadapan Allah, yang tertulis dalam surat Al-A'raf. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa setelah Dia memberikan masa tangguh kepada iblis sampai hari mereka dibangkitkan, dan setelah iblis terikat dengan janji itu, maka mulailah ia bersikap ingkar dan melampiaskan dendamnya. Untuk itu ia berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Yakni sebagaimana engkau telah binasakan saya, maka sesungguhnya saya benar-benar akan menghalang-halangi hamba-hambamu yang engkau ciptakan dari keturunan Adam, yang menjadi penyebab engkau jauhkan diriku dari rahmatmu, agar mereka tidak menempuh jalanmu yang lurus, yaitu jalan yang hak dan jalan keselamatan. Sesungguhnya saya benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalan tersebut agar mereka tidak menyembahmu dan tidak pula mentauhidkanmu, karena engkau telah memutuskan kesesatan terhadap diriku. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka. Artinya, iblis akan membuat manusia ragu terhadap urusan akhirat mereka. Dan dari belakang mereka, yaitu iblis akan membuat mereka menyukai duniawi mereka. Dan dari kanan mereka, maksudnya, iblis akan mengaburkan mereka terhadap urusan agama mereka. Dan dari kiri mereka, yakni iblis akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan. Ibnu Abu Talha dalam riwayat Al-Aufi, yang kedua-duanya dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dari muka mereka artinya dari arah dunia mereka. Dari belakang mereka artinya urusan akhirat mereka, dari kanan mereka artinya dari arah kebaikan-kebaikan mereka, dan dari kiri mereka artinya dari arah kejahatan-kejahatan mereka. Bahwa setan datang dari arah depan mereka, lalu memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada hari berbangkit, tidak ada surga, dan tidak ada neraka. Setan datang dari arah belakang mereka, yakni dari urusan duniawi mereka, lalu setan menghiasinya dengan hiasan yang indah dan menganjurkan mereka untuk memakainya. Setan datang dari kanan mereka, yakni dari arah kebaikan-kebaikan mereka, lalu setan menghalang-halangi mereka dari kebaikan-kebaikan itu. Setan datang dari arah kiri mereka, lalu ia menghiasi kejahatan dan kemaksiatan hingga menjadi tampak indah, kemudian menyeru mereka untuk mengerjakannya dan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak Adam, setan mendatangimu dari semua penjuru, hanya saja setan tidak dapat mendatangimu dari arah atasmu, dia tidak mampu menghalang-halangi antara kamu dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, jika jalan kebaikan, maka setan selalu menghalang-halangi mereka untuk sampai kepadanya, jika jalan kejahatan, maka setan selalu menghiaskannya di mata mereka. Iblis tidak berani mengatakan dari atas mereka karena rahmat Allah diturunkan kepada mereka dari atas mereka. Dan di padang mahsyar kelak, saat manusia dan setan serta jin dapat saling memandang, maka orang-orang yang terbujuk godaan iblis akan sadar dan menyesali perbuatannya. Di saat orang beriman telah mendapat syafaat dari Rasulullah, maka ketika itulah orang-orang kafir berkata kepada iblis, orang-orang mukmin telah menemukan orang yang dapat memberikan syafaat kepada mereka. Maka berdirilah engkau dan berilah syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu karena engkau telah menyesatkan kami. Lalu iblis berdiri dan tempat duduknya menghembuskan bau yang sangat busuk, yang hanya dapat tercium oleh orang terdekatnya. Dia memimpin mereka menuju neraka jahanam. Maka ketika itu ia berkata seperti difirmankan Allah, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan, sekadar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku, dengan Allah, sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Mendengar pidato iblis terlaknat tersebut, semua penghuni neraka itu merasa sangat susah dan tertipu. Mereka semuanya menangis dan menyesal, namun penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi.
Dan mereka tambah sedih mendengar ayat 23 yang menceritakan orang-orang beriman dan beramal saleh dimasukkan ke dalam surga. Allah memberitahukan kita mengenai hal tersebut, agar jangan sampai kita di akhirat nanti setelah hisab mendengar khutbah iblis. Sebab kalau kita mendengar khutbah iblis tersebut, berarti kita termasuk ahli neraka. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali dikenakan perhiasan api neraka adalah iblis, kemudian diletakkan pada alisnya, lantas ia diseret ke belakang yang diikuti para keturunannya dengan berteriak-teriak. Alangkah celakanya saya, dan mereka pun berseru, alangkah celakanya kami. Ia mengatakannya 2 kali hingga ia berdiri di atas neraka dan berkata, alangkah celakanya diriku. Dan mereka berkata, alangkah celakanya kami. Lalu dikatakan kepada mereka, jangan kalian mengharapkan satu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Nauzubillahi min zalik.